Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini, ibadah peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersekutu bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing pada hari ini untuk mengenang hari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun saat ini kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita masing-masing karena wabah virus corona yang masih melanda bangsa kita, bahkan dunia ini. Persekutuan kita ini sesuai dengan sabda Allah. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Aku hendak mengingat perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Yesus Kristus telah menderita sengsara dan mati di kayu salib di bukit Golgota. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hendaklah kita merenungkan dan meresapi perbuatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama melantunkan kidung pujian untuk memuliakan namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 412 ayat 1 dan ayat 2.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami, menderita sengsara dan mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anakmu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa, keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 452 ayat 1. Hukum Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 88 ayat 1 dan 4.
Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, kami orang berdosa dan hina ini datang ke hadapan-Mu yang agung dan kudus untuk mengaku dan memohon ampun atas segala dosa dan kejahatan kami. Kami meresapi, meskipun Yesus Kristus telah disalibkan oleh karena kelemahan kami, namun Ia hidup karena kuasa Allah. Memang kita adalah lemah di dalam Dia, tetapi kita akan hidup bersama-sama dengan Dia karena kuasa Allah. Yesus Kristus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran Anak-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Janji Allah kepada setiap orang yang mengakui dosa-dosanya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan takut dan gentar, tetaplah kita kerjakan keselamatan kita yang disediakan Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 417 ayat 1 dan 3. See
Epistel kita pada hari ini peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus tertulis dalam kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Demikian bunyinya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 622 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tapasada rohata martang yang mahita. Ale Jahoba debata amanami pardenggan basa. Maulia tema rohanami diho ale Jahoba debata amanami. Di saluhutna asi dohot holong ni roham. Natoktong hupaklalaho kami. Sahat rodi tikion. Ale Jahoba debata amanami. Disodohami Tuhan marapungu. Ima dina mamuji pasangap goarmu nabadiai. Tongon ma Tuhan apala di parningotan di hama matem. Mateho Tuhan di hau pinor silang. Dada alani dosam. Dada alani parangem. Alani dosa nami. Alani parange nami do Tuhan. Ubain pola ikut tartulak ko. Jala durus mudarmu di hau pinor silangi. Laho humok ko pami. Ale Jahoba debata amanami. Gorgahon ma Tuhan pakok ko pomi. Dingolu nami. Asa lam nal jala lam tau hami Tuhan. Mangargahon pakok kopommu. Mangargahon mudarmu nadurusi. Laho humok kopami. Paucaton ngolu nami Tuhan. Tungolu nai baru. Tungolu nasa leleng ni lelengna. Ale Jahoba debata amanami. Di botohodo takas Tuhan. Namasa di tonga-tonga ni bangso nami. Di tonga-tonga ni luat namion. Ima Tuhan virus corona. Nasay hupa ihut-ihut tami. Lamar batutu jumlah virus coronai. Ale Jahoba debata amanami. Mabiar tahu tak kami. Sahat tu adigan Tuhan. Masa jala merajalela virus corona di tonga-tonga ni luat nami. Ale Jahoba debata amanami. Hodo pangapul rohanami. Hodo Tuhan nami. Huhaposi hami Tuhan hagogo ommu. Pada ommu Tuhan, virus corona sia tonga-tonga ni luat nami. Asa tu akka arina mangihu Tuhan, dia kasihol ni roha nami. Boy hami tutu, rap marpungu di bagas joromon. Songon naung hupatu pahami, na salelengon. Ale Jahoba debata amanami. Apu lima saluhutna, akadongan nami, aka keluarga nami, molo nungatung, hona nasida Tuhan di virusi, patogu hapor seaun ni nasida, unang loas nasida madele Tuhan, alai toktong ma, lamar haporusan nasida, asa toktong ingot nasida, majo goarmu nabadiai. Ai hodo Tuhan padao ni bolon. Hodo Tuhan natuk pamalum akasahit. Ale Jahoba debata amanami. Nang dia karuas ni huriami.
pasu-pasu manasida, dongani manasida Tuhan, dina manguduti akka ulaun nasida nahobar tulomo ni roham. Jahoba debata amanami, pasu-pasu jala pargogoi panggonggominami. Asa toktong margogo nasida, mangalehon solusi, dia matuhan nanaing patupaun nasida, dia kabangso nang negara nami. Asima rohamale Tuhan, digijang salhut pangiduan nami. Jolma pardosa dohami, jumolo uras hami sian hadosaun nami. Asa tamahami Tuhan, hasahatan ni pasu-pasu. Tangihon ma tangiang nami, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 449 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah menyertai hati saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebaktian kita pada hari ini adalah Jumat Agung. Firman Tuhan tertulis dalam Matius 27
ayat yang ke-45 sampai dengan ayat ke-56. Demikian bunyinya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Jumat Agung inilah salah satu sejarah yang sangat besar, tidak dapat dilupakan oleh setiap orang percaya di dunia ini. Pengorbanan Yesus menyelamatkan manusia dan dunia. Kita sudah 3 minggu mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing. Setiap keluarga kumpul bersama, seolah-olah rumah adalah gereja masing-masing. Banyak yang mau disampaikan tapi terbatas oleh karena situasi sekarang. Perasaan yang tak terpuaskan adalah merupakan satu kepedulian terhadap imbauan dari pemerintah dan juga gereja kita demi untuk menjaga kesehatan kita bersama. Kebutuhan mulai menipis, pekerjaan bahkan ada yang terganggu. Informasi corona mulai membosankan. Himbauan pemerintah kita diajak untuk berada di rumah, mengerjakan segala pekerjaan dimulai dari rumah. Dunia, negara, agama, dan bangsa di dunia ini tertuju pikiran, tertuju pemandangan tentang wabah corona yang disebut mendunia saat sekarang ini. Kebaktian kita pada hari ini, Jumat Agung, mengingatkan kita akan arti makna Jumat Agung. Mungkin belakangan ini banyak kita dengar dengan istilah-istilah yang mengatakan ada Rabu Abu, ada Kamis Putih, lalu Jumat Agung, kenapa tidak Jumat Kuning atau Jumat Hitam, Sabtu Kuning, Sabtu Hitam. Dengan banyaknya istilah-istilah itu mengagungkan
tetapi banyak yang menyesatkan. Oleh sebab itu pada minggu ini kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus penting mencermati apa artinya Jumat Agung. Di tengah-tengah kebaktian Jumat Agung, keagungan yang mana penting kita cermati. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, untuk beberapa waktu mari kita tinggalkan dulu membaca, melihat, merasakan oleh wabah sakit penyakit zaman sekarang ini. Peristiwa agung adalah peristiwa perbuatan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Alkitab, peristiwa agung atau kita mengambil sejarah benang merah, Allah lahir di kandang domba yang kita sebut Yesus, Raja Sorgawi, ada di bumi. Ini adalah peristiwa yang agung. Begitu Yesus lahir, segera malaikat memberikan petunjuk, segera bawa anak itu ke Mesir, sebab Herodes dengan kejahatannya mau membunuh anak yang baru lahir. Setelah Yesus memulai pembelajaran, mulai arahan-arahan di dunia ini, Dia memberikan pelajaran dan penyembuhan bagi dunia ini. Dunia dan manusia diselamatkan hanya perbuatan Allah sendiri. Yang kita tahu penyelamatan itu adalah ada jurang yang sangat dalam dengan tebing-tebing yang sangat tinggi. Hanya satu yang dapat menghubungkan dari tebing yang satu melewati jurang ke tebing yang lain, yakni kematian Yesus Kristus. Yesus mati itulah yang agung. Kematiannya adalah rencana Bapa Sorgawi. Dia mengutusnya bukan secara kebetulan, tapi secara rencana Allah. Itulah yang kita baca tadi dalam kitab Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-56. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita diajak mengarahkan pandangan kita ke Golgota, di salib Kristus. Dalam teks tadi kita membaca dari antara jam 12 sampai dengan jam 3 sore, di mana Golgota adalah gelap keseluruhan. Dari jam 3 Yesus mulai berbicara, Eli, Eli, lama sabachthani. Respon dunia mengatakan atas suara Yesus di kayu salib, Yesus memanggil Elia. Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya, ayat yang ke-50. Begitu Yesus mati di kayu salib, maka yang agung kita dapat melihat pertama, tabir bait suci terbelah dua, kuburan-kuburan terbuka, bahkan kepala pasukan pun yang ada di Golgota takut dan gemetar. Peristiwa kejadian inilah perbuatan Allah sendiri di dunia ini yang disebut dengan agung. Maka kita rayakan Jumat Agung. Sebab bukan secara kebetulan, bukan rekayasa tentang kematian Yesus di kayu salib, tetapi Alkitab mencatat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus datang ke dunia ini disambut ancaman oleh Herodes, tapi dia disingkirkan ke Mesir oleh karena suruhan Tuhan melalui malaikatnya. Yesus menderita ancaman dari dunia, tetapi lolos dari ancaman tersebut. Begitu Yesus diuji oleh iblis selama 40 hari 40 malam di padang gurun, sekalipun ia lapar, tapi dia tidak terjebak, alias lolos dari kuasa iblis. Bahkan seorang nabi, yakni Yesus sendiri, tidak dihormati di tempat kelahirannya. Penderitaan, penolakan terhadap dirinya adalah ancaman, sehingga terganggu pelayanannya. Tapi pelayanan
sesuai tugas yang diterima dari Allah Bapa harus selesai berujung di kayu salib. Mungkin kekhawatiran, kecemasan yang kita hadapi sekarang, baik segi informasi, media massa, bahkan dengan mengadakan kekuatan manusia untuk menjadi penyelamatan dirinya sendiri, itu adalah sangat bagus. Tetapi Yesus menjamin keselamatan itu melalui kematiannya di kayu salib. Kehadiran Tuhan dalam rencananya untuk penyelamatan dunia dan manusia di kayu salib. Hidup Yesus di dunia ini berakhir di kayu salib. Pekerjaannya sempurna. Kita lihat di salib. Tugas yang diterima dilaksanakan dengan baik, berakhir di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, secara khusus jemaat HKBP Cikarang, kita berkumpul di rumah masing-masing untuk sekedar mengenang Jumat Agung. Keadaan sekitar salib, mari kita arahkan pandangan kita. Pertama, Yesus satu di dalam Tritunggal. Kita mendengar penyerahan hidupnya dalam ayat yang ke-50 tadi. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kepada Bapa yang mengutus dia. Yang kedua, kepala pasukan dan prajurit takut di sekitar salib. Itu menandakan mereka sadar oleh karena keagungan perbuatan Tuhan. Mereka menjadi takut, mereka melihat gempa bumi, kuburan-kuburan terbuka, bukan hanya takut, tetapi keluar satu kesaksian mengatakan, sungguh ini ia adalah anak Allah. Fenomena alam di luar jangkauan akal logika manusia di dunia ini menghantar kematian anak Allah, Sang Juru Selamat dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan makna Jumat Agung pada hari ini yang kita lakukan, walaupun di tengah-tengah gereja yang kecil, di setiap keluarga kita, dunia mengenang peristiwa Yesus disalibkan. Mari sejenak, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengarahkan hati pikiran kita ke Golgota di kayu salib. Bukan hanya mengarahkan hati pikiran, bacaan-bacaan, informasi tentang wabah corona yang sedang merajalela sekarang. Sebelum matahari terbenam pada hari ini, alangkah baiknya setiap pribadi, setiap keluarga, mari kita menyanyikan lagu buku ende kita agar iman kita semakin kuat. Jangan hanya mendengarkan wabah corona, jangan hanya mendengarkan informasi dari mass media. Ada beberapa buku ende kita yang sangat memberi kekuatan kepada kita bila itu kita ulang-ulang membacanya. Silang nabadiai, hodo lombulobuki, sai solhot tu silang mi, dohot bagas uhir hon turohaku. Itulah yang kita ambil, yang kita lihat, yang kita cermati pada keadaan agung di Golgota. Gereja dan semua orang percaya, mari stop dulu melihat, stop dulu membaca, stop dulu mendengar corona. Tapi kita arahkan hati, pikiran kita, perasaan kita kepada Yesus yang mati di kayu salib. Oleh karena itu, kalau kita mau mengarahkan pandangan kita ke kayu salib, pasti kita semakin kuat. Bahkan kuasa-kuasa sakit, penyakit apapun di dunia ini tidak mempunyai kekuatan terhadap diri kita. Bagas uhir hon turohaku, pangkok kopmi humok kepahu, tusi matogu pikirakku, guru di hosabing maahu, rodo aun waing tuho, sai palabas marham, nunga pola mati ho, ala asinirham, jakkon auna dangolon, sai ulosi todikon. Sebelum matahari terbenam, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, alangkah baiknya
kita mengenang, kita menyanyikan buku ende kita sendiri, supaya kita tetap kuat dan tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan bagi kita di Minggu Jumat Agung ini menguatkan hati pikiran kita untuk tetap berada di bawah kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi, biarkan virus corona itu bekerja, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita tidak bisa dihinggapi, karena kita percaya Yesus Kristus telah mati di kayu salib, membawa semua virus-virus yang ada di dunia ini, menyelamatkan segala dosa dan memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus menyertai kita pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus memberkati seluruh keluarga. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus mengingatkan kita senantiasa atas pekerjaan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpuji namamu Tuhan. Pada hari Jumat Agung ini, kami mengarahkan pandangan kami ke Golgota. Kami mengerti tentang salib. Begitu besar kasih setiamu. Engkau mati di kayu salib demi untuk menyelamatkan kami. Kami percaya dan kami bersatu hati setiap rumah tangga bahwa Yesus telah melawat kami. Bahwa Yesus menjaga dan memampukan setiap keluarga untuk tidak takut oleh karena wabah zaman sekarang ini. Ingatkan Tuhan pribadi lepas pribadi. Ingatkan Tuhan setiap keluarga. Ingatkan Tuhan secara khusus setiap suami istri untuk seisi rumah mengarahkan pandangan, merasakan bahwa Yesus mengakhiri pekerjaan di Golgota demi keselamatan dan kemampuan kami untuk mengikut Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Melalui perenungan Jumat Agung ini adalah salah satu hal yang luar biasa perbuatanmu, merubah kehidupan prajurit, merubah kehidupan yang belum menerima Kristus menjadi percaya bahwa Tuhan bekerja melalui Yesus Kristus di kayu salib. Demikian juga ke depan kami yakin percaya bahwa virus corona ini satu saat akan berakhir. Tuhan memberikan ini sebagai ujian kepada kami. Kiranya kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang rebah di rumah sakit oleh karena virus. Kami teringat akan saudara-saudara kami kehilangan keluarga oleh karena sakit penyakit. Sertai mereka Tuhan yang sakit, mampukan mereka untuk bertahan menerima kesembuhan yang daripadamu. Kami juga mendoakan para medis untuk bekerja, terlebih dahulu mampukan mereka Tuhan untuk tidak diserang oleh wabah sakit penyakit sekarang ini. Kami tidak tahu di tengah-tengah warga jemaat-Mu, kami tidak tahu di tengah-tengah orang-orang percaya, kami tidak tahu di tengah-tengah warga negara kami bahkan penduduk dunia ini. Ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Semakin kami mendekatkan diri kepada Tuhan, kami pasti bersuka cita karena Tuhan juru selamat kami, karena Tuhan telah menebus kami dari segala dosa kejahatan dunia ini. Bersama Tuhan kami dapat melakukan pekerjaan. Kiranya namamu dapat dimuliakan. Ampuni segala dosa, kelemahan, kelalaian, kekurangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ende nomor 86, dimulai dari ayat yang pertama, Silang Nabadiai, sekaligus mengumpulkan persembahan. Luhut mandiri
Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar di dalam Tuhan. Aku yakin dan percaya Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar daripada kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan
dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Kau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Horas Madihita, selamat Jumat Agung. Kiranya Tuhan berserta dengan kita. Salam sehati.